Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Yusril Gifari, Anidia Aprila Permatasari, Anang Tian Hidayatullah, Syahid Amalin Syahantihu, dan Muhammad Farhan akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Pati oleh PT Sahabat Mulia Sakti, anak perusahaan PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Pada kesempatan kali ini, outline dari presentasi kami yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kasus, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Masuk kepada outline yang pertama yaitu pendahuluan. Rencana pembangunan pabrik semen di Pati oleh PT Sahabat Mulia Sakti, anak perusahaan dari PT Indosemen Tunggal, masih terhambat meski syarat izin usaha pertambangannya sudah terpenuhi. Namun, proses dokumen AMDAL masih akan diproses di sidang Komisi AMDAL 30 Januari pekan depan, ujar Direktur Sahabat. Baik, saya akan melanjutkan untuk poin kedua, yaitu kasus. Pengesahan dokumen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan terhambat karena masih ada penolakan dari kelompok masyarakat setempat. Misalnya, ada kekhawatiran dari jaringan masyarakat peduli Pegunungan Kendeng bahwa eksploitasi berlebihan di Pegunungan Kendeng bisa menimbulkan bencana dan ancaman kekeringan air, ucap Franz. Pabrik yang perencanaannya sudah dibangun sejak 2010 ini akan bernilai investasi 300-500 juta US dollar atau setara dengan 2,7-4,5 triliun rupiah dengan kapasitas produk 8.000 ton per hari. Pabrik ini akan berdiri di lahan seluas 180 hektar dengan perincian 150 hektar untuk tapak pabrik dan 30 hektar digunakan untuk pendirian asrama dan fasilitas akses pabrik. Corporate Secretary Indosemen, Sahat Pangebean, mengakui bahwa timbulnya kekhawatiran masyarakat akan isu-isu lingkungan itu wajar. Tentunya ada namanya dampak, jelas ada, namun sepanjang bisa dikelola dengan baik, dampak akan semakin kecil atau bahkan tidak ada, ujar Sahat. Karena itu, perusahaan mengharapkan masyarakat dapat mendukung pengajuan rancangan AMDAL ini. Bagaimana pengolahan debu, pengolahan bising dan getar, serta kewajiban perusahaan untuk pelestarian lingkungan juga dipastikan bakal tercantum dalam dokumen AMDAL. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembahasan. Kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pembangunan pabrik semen Indosemen antara lain. Yang pertama yaitu rendahnya sumber daya manusia atau SDM dari warga masyarakat yang terkena dampak. Kemudian kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari warga masyarakat yang terkena dampak mengenai pentingnya keterlibatan mereka di dalam proses penyusunan AMDAL. Kemudian yang ketiga, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup KLH. Adapun upaya mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pembangunan pabrik semen Indosemen dengan cara meningkatkan frekuensi sosialisasi berupa penyuluhan dan penerangan hukum berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup atau KLH untuk warga masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pembangunan pabrik semen Indosemen tersebut. Oke, lanjut ke poin yang terakhir yaitu poin keempat, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulan yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL kegiatan pembangunan pabrik semen Indosemen belum diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan. Yang selanjutnya ialah saran. Nah, ini ada dua saran dari kami, yaitu yang pertama, hendaknya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan dijalankan secara konsisten, meliputi seluruh hal yang wajib maupun hal yang tidak wajib oleh seluruh pihak yang terkait dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Selanjutnya yaitu saran yang kedua, diharapkan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD selaku pihak yang mewakili warga masyarakat desanya agar lebih memperhatikan hak warga masyarakat desanya dalam memberikan saran dan masukan pada saat pembahasan AMDAL. Mungkin sekian itu dari kelompok kami presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.